selamat pagi. Selamat pagi, ini dengan Ibu Imelda dari Kontra Group PT Freeport. Iya, benar sekali. Dengan siapa ini? Ini dengan Jeffrey, Bu, dari PBM. Oh iya, bisa dibantu, Pak. Iya, saya ingin menyampaikan, Bu. Saya sudah mengirimkan invoice selama 2 kali untuk 2 bulan ke Freeport untuk pembayaran penyewaan peralatan yang saya berikan ke Freeport. Tapi sampai saat ini belum ada pembayaran selama 2 bulan tersebut, Bu. Apakah Pak Jeffrey sudah bicara kenapa invoice ini tidak terbayar? Belum, saya juga tidak tahu latar belakangnya, masalahnya apa, makanya saya coba telepon ke Ibu. Begini Pak, bagaimana kalau Bapak berikan saya waktu sebentar, saya telepon Pak Kamarudin dulu untuk konfirmasi perihal invoice tertunggak ini, Pak. Baik, Bu, saya tunggu informasinya, Bu, ya. Baik Pak Jeffrey, selamat pagi. Masuk dengan siapa ini? Dengan Imelda dari Kontrak Group. Pak, saya ada komplain dari Pak Jeffrey, vendor PBM. Beliau tidak menerima pembayaran selama 2 bulan, Pak. Oh betul, itu karena alatnya rusak-rusak terus, sehingga invoice-nya saya tahan dulu karena kita perlu bicara. Oke, begini Pak, bagaimana kalau kita bisa bertiga bertemu Pak Jeffrey, Pak Kam, dan saya untuk membicarakan kerusakan mesin ini, Pak? Boleh, jam berapa, kapan? 2 jam lagi di ruangan saya bisa, Pak? Bisa. Oke, terima kasih Pak Kam. Makasih. Silakan masuk, Pak Kam. Selamat pagi Ibu Imelda. Pagi, Selamat Pak. pagi Pak Jeffrey. Pagi juga, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, Bu, terima kasih, Pak Kam. Seperti perjanjian kita bahwa kita akan mendapatkan pembayaran setiap bulan. Tetapi saya sudah mengirimkan invoice ke Freeport dan juga ditujukan ke Pak Kamarudin. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan pembayaran, Pak, selama 2 bulan. Saya tidak tahu permasalahannya di mana, maka saya tanyakan ke Ibu Imelda. Betul Pak. Memang ada invoice di meja saya yang saya tahan. Saya tidak tanda tangan dulu karena alat Bapak rusak-rusak terus. Jadi saya merasa kita perlu bicara. Rusaknya seperti apa, Pak? Kerusakannya itu tidak mampu untuk memompa konkret. Ya, Pak Kam dan Ibu Eme, saya merasa keberatan dengan hal ini sekarang, Pak, karena saya tidak menerima pembayaran dari Freeport selama 2 bulan. Sementara itu saya sangat membutuhkan dana untuk operasional perusahaan saya. Seandainya kalau saya tidak terima lagi pembayaran, saya tidak bisa melanjutkan servis, karena ini sudah sangat merugikan saya. Nah, kalau Pak Jeffrey merasa tidak bisa melanjutkan servisnya karena invoice-nya ini terlambat dibayarkan, saya pikir tidak bisa seperti itu karena proyek ini sudah rugi dengan adanya kerusakan mesin-mesin. Tapi dengan apa saya harus melanjutkan servis, Pak? Begini. Ya, terserahlah mau bagaimana caranya, mau pinjam duit dari bank atau bagaimana, Baik terserah. Pak Kam, Pak Jeffrey, bagaimana kalau kita ke lapangan melihat kondisi pekerjaan saat ini? Mungkin kita bisa menemukan kerusakannya di mana. Bagaimana Oke. Pak Jeffrey? Ya, saya setuju saja. Oke, tidak masalah, saya bisa antar. Baik. Inilah proyek jembatan kita yang Pak Jeff support dengan pompa konkret selama ini. Jembatan ini Pak Jeff seharusnya selesai 3 bulan yang lalu, tapi karena kerusakan mesin sehingga kita terlambat. Itu semata-mata karena memang mesin saya, Pak, yang bermasalah. Ya, di samping mesin yang sudah tua Pak Jeff, menurut saya juga operator yang Pak Jeff kirim yang kedua itu skillnya lebih rendah daripada operator pertama. Nah, operator kedua ini tidak bisa melihat yang mana selam 89 inci, yang mana selam yang kurang 8 inci, yang tidak bisa masuk ke mesin. Perihal penggantian operator ini bagaimana Pak Kam? Apakah sudah diinformasikan? Tidak ada informasi penggantian operator itu. Kebetulan penggantinya ini tidak familiar dengan mesin yang ada sekarang. Ya, memang saya akui, Pak, waktu itu saya tidak sampaikan karena ada proyek mendadak yang membutuhkan skill dari operator yang pertama. Tapi saya menggantinya dengan operator yang memang memiliki kualifikasi yang sama. Tapi inilah, di sana kan sudah terbukti, Pak Jeff lihat sendiri, Ibu Imelda lihat sendiri, bahwa ada bukti yang mengatakan operator kedua itu tidak seperti dengan operator pertama, Pak. Oke, berarti sudah clear ya? Berarti kita bisa kembali ke ruangan meeting untuk kita selesaikan perihal pembayaran invoice vendor PBM ya Pak Kam ya? Boleh.
Silakan Pak Jeffrey, Pakam. Terima kasih Bu. Baik Pak Jeffrey, jadi Pak Jeffrey sudah melihat ke lapangannya kondisi pekerjaan proyek Pak Kamarudin. Memang tadi di lapangan saya sudah bisa melihat langsung gambaran yang lebih jelas tentang pengerjaan proyek Pakam. Bagaimana Pak Kam? Oke, yang saya pikir formula yang cocok untuk situasi sekarang ini adalah kita bayar invoice itu berdasarkan jumlah volume konkret yang Bapak bisa pompa. Oh, jadi Bapak menyarankan per aktual. Saya kira cukup adil. Saya bisa menerima usulan tersebut. Oke, baik. Mengenai masalah operator tadi di lapangan bahwa Bapak bilang operatornya diganti ya, operator 2. Jadi Bapak tetap setuju dengan operator 2? Saya tidak setuju dengan operator 2, Bu. Memang saya mengganti operator pertama dengan operator kedua itu dengan alasan proyek saya yang lain di tempat lain itu membutuhkan tenaga operator yang pertama. Tapi saya sudah memastikan bahwa operator yang kedua ini memiliki skill yang sama. Jadi seperti tadi pembicaraan kita di lapangan, kalau sebenarnya bisa Pak Kam menjamin selamanya itu 8 dan 9, saya kira masalah operator tidak akan menjadi persoalan lagi Pak. Oke, Pak Jeffrey, saya akan double check lagi selam. Tapi saya minta juga operator yang pertama supaya dikembalikan lagi ke sini, karena saya melihat operator yang kedua ini itu skillnya kurang dibanding dengan operator yang pertama. Gimana Pak? Agak susah Pak kalau yang pertama harus kembali kerja di sini, karena memang sekarang ini dia sudah full memegang proyek yang satu lagi. Jadi saya bisa menyarankan mungkin operator yang kedua ini belajar ke operator yang pertama berapa waktu. Nanti dia bisa menyesuaikan lah di lapangan seperti yang dibutuhkan oleh Freeport. Mungkin Pak Jeff bisa berikan estimasi waktu operator pertama mentraining operator kedua ini? 2 atau 3 hari. Mungkin itu tidak cukup untuk operator kedua bisa menerima training itu. Menurut saya sih sebulan. Wah, kalau sebulan sulit Pak. 1 minggu saya pastikan operator kedua akan bisa memahami semua seperti apa yang dipahami oleh operator pertama. Oke, kalau khusus di lapangan di Freeport. Kalau seminggu Pak Jeffrey merasa cukup untuk mentraining operator kedua ini sehingga operator kedua ini tidak membuat lagi kesalahan, saya sih tidak ada masalah, saya setuju aja. Dari pihak Pak Jeffrey setuju? Ya, saya setuju. Baik, saya akan melakukan revisi kontrak dan saya akan kirim ke email Bapak masing-masing dalam waktu 1 minggu. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Bu Ime. Terima kasih Pak Jeffrey.